Mospet, Muslim Daily Outfit. Kita memberikan selamat kepada orang-orang yang mereka punya keyakinan bahwasanya Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Maka seakan-akan kita memberikan kepada mereka ucapan selamat telah berbuat syirik kepada Allah. Semangat para generasi muda ini yang bergelora ini harus dibungkus dengan ilmu, dibangun di atas pondasi ilmu. Jadi dia inginkan perbaikan, justru dengan cara yang salah, akhirnya memunculkan kerusakan yang lebih besar dari itu. Ya benar, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Namun jangan ini dijadikan argumentasi untuk kita berbuat kesalahan. Mereka menjaga Allah Ta'ala ketika mereka di masa muda, Allah jaga mereka ketika mereka sudah tua. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta nikmat kita kepada kita semua. Salawat beserta salam marilah kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Surah TV dan pemirsa Ngobrol Santai bareng Ustadz dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin. Tentu pada kesempatan kali ini, di hari ini kita sangat berbahagia ya, yang mana kembali bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Tentu di fase awal Ramadan ini merupakan masa-masa transisi bagi kita, di mana mungkin di bulan-bulan sebelumnya kita masih bisa makan siang, kemudian ngemil sore, dan sekarang kita sudah berpuasa. Dan mungkin hal ini akan menjadikan badan kita sedikit lemas ya, kemudian capek, bawaannya tidur terus, semangat kurang. Namun perjalanan kita masih sangat panjang nih sahabat muslim selama bulan Ramadan ini. Nah, untuk rahasia kita bagaimana caranya bersemangat di bulan Ramadan, tentu ilmu sangat kita perlukan dalam hal ini, agar tentunya predikat takwa bisa kita dapatkan di akhir Ramadan nanti. Nanti itu pada kesempatan kali ini dalam program Ngobrol Santai bareng Ustadz, tema kita adalah terkait dengan melangkah menuju takwa bersama dengan guru kita Ustadz Rashid Al-Jundi LC hafizahullah taala. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana kabar Ustaz? Alhamdulillah. Bagaimana sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Insyaallah di suasana agak-agak dingin ya Ustaz sekarang. Insyaallah. Kemudian ditemani oleh lampu-lampu berkelap-kelip, masyaallah sangat indah. Dan tentunya pada malam hari ini kita akan membahas hal-hal seputar Ramadan ya Ustaz. Karena kita kan masih berada di awal-awal Ramadan, insyaallah pemirsa yang menyaksikan ya Ustaz pada saat malam hari ini. Nah, untuk itu Ustaz, mungkin hal pertama yang ingin Anda tanyakan Ustaz, apa sih yang harus jadi catatan penting Ustaz di fase awal Ramadan ini Ustaz, biar ibadah kita itu bisa meningkat dari hari ke harinya Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa Surah TV dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah musim kebaikan, yang mana di dalamnya Allah Subhanahu wa taala berikan berbagai macam pahala, keberkahan, ampunan, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Tentunya kita selaku seorang muslim ingin menggapai segala apa yang Allah janjikan di bulan Ramadan. Kemudian bagaimana caranya? Apa langkah yang mesti harus dipersiapkan? Ketahuilah Habib, kalau seandainya kita lihat para ulama kita di zaman dahulu, maka mereka sebelum masuk bulan Ramadan
mereka telah melakukan pemanasan. Dan itu mereka lakukan pada bulan Rajab. Jadi jauh sebelum Ramadan masuk, mereka sudah pemanasan. Jadi Ramadan ini ibarat perlombaan, event besar yang mana seseorang akan berlomba di dalamnya. Sehingga apa yang mesti dilakukan? Persiapkan. Ya. Kalau orang mengatakan training, TO, apa istilahnya tuh? Stretching juga bisa. Ya, stretching dulu. Pemanasan dulu, latihan banyak. Nah, seperti itu para ulama kita. Bahkan mereka mengatakan bahwasanya bulan Rajab adalah bulan untuk menanam benih. Ya, syahrul Rajab, syahru zar'in. Bulan untuk menanam. Kemudian bulan Sya'ban, bulan untuk menyiram tanaman. Kapan memetik? Bulan Ramadan. Nah, maka dikatakan syahrul Ramadan, syahrul hasad. Bulan Ramadan seseorang memetik apa yang telah dia tanam di bulan Rajab, dan dia airi di bulan Sya'ban, dan dia petik hasilnya di bulan Ramadan. Namun tidak ada kata terlambat kalau seandainya kita belum memulai pemanasan di bulan Rajab. Kesempatan itu masih ada. Kita masih berada di awal Ramadan, maka maksimalkan. Ketika masuk bulan Ramadan, Habib, Nabi SAW itu menyeru dua kelompok manusia. Yang pertama adalah orang yang senantiasa melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Nabi mengatakan, ya baghiyal khairi aqbil. Wahai orang yang banyak melakukan kebaikan, menghadaplah. Menghadaplah. Dalam artian apa? Ini bulan kebaikan. Perbanyak melakukan ibadah. Kalau seandainya sudah banyak, maka tambah lagi porsinya. Kemudian Nabi mengatakan, wa baghiyasy syarri aqsir. Wahai orang yang senantiasa melakukan keburukan, berhenti. Maka di bulan Ramadan, jangan tetap melakukan keburukan yang dilakukan di luar bulan Ramadan. Nabi mengatakan berhentilah. Dalam artian apa? Sekarang bulannya untuk melakukan kebaikan, segala keburukan tinggalkan dahulu. Maka fase-fase awal Ramadan yang mesti kita persiapkan apa? Pompa semangat itu terus. Ya, kita sedang berada di musim perlombaan, maka segera kejar target. Kejar target dan segera raih ampunan Allah Subhanahu wa taala, dapatkan keberkahan yang ada di bulan Ramadan. Karena kita khawatir seperti ini. Jangan sampai karena lemahnya keimanan, lemahnya semangat untuk mendapatkan kebaikan, itu menjadikan kita terhalang dari seluruh kebaikan. Karena Nabi alaihi salatu wassalam itu mengatakan, siapa yang terhalang, faman hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terhalang daripada kebaikan pada malam-malam bulan Ramadan, maka dia telah terhalang dari seluruh kebaikan. Terhalang dari seluruh kebaikan. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Habib, di awal-awal Ramadan jaga keimanan. Kemudian jaga semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar. Ya, ibadah itu butuh sabar. Terlebih Ramadan ini, ya memang seseorang dilatih untuk bersabar. Bagaimana dia bersabar untuk meninggalkan apa yang halal, sebenarnya halal, tapi dia tinggalkan, dia sabar meninggalkannya karena ini perintah Allah Ta'ala. Kemudian bagaimana dia bersabar terhadap syariat puasa ini, karena pada hakikatnya syariat puasa ini berat bagi dia. Karena manusia tidak ada yang tidak suka makan. Semua makan, mau minum, kebutuhan, fitrah. Kalau orang lapar biasa ingin makan, kalau haus ingin minum, ini fitrah manusia. Tapi itu dia bisa tinggalkan karena dia yakin ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustaz. Sekarang terkait dengan pembatal puasa, Ustaz. Nah, kita kan tahu, mungkin pernah mendengar, Ustaz, ya, bahwasanya pembatal itu ada yang membatalkan ibadahnya itu sendiri, dan ada yang membatalkan pahala ibadah nih, Ustaz. Ya.
Nah, mungkin boleh jelaskan Ustaz tentang dua hal ini Ustaz. Baik, kalau seandainya kita buka kitab-kitab fikih, maka kita akan mendapati al-mufattirat, ini hal-hal yang membatalkan puasa. Ada yang disepakati oleh para ulama, ada yang dikhilafkan. Di antara yang membatalkan puasa, yang pertama dikatakan adalah jima', berhubungan suami istri di siang Ramadan. Sebagaimana hadis yang populer tentang seorang pemuda datang kepada Nabi mengatakan, aku celaka. Kemudian yang kedua, inzalul mani, keluarnya air mani dengan sengaja, dengan ikhtiar dia, dengan keinginan dia, maka ini membatalkan puasa. Kalau seandainya tanpa keinginan dia, seperti seorang mimpi basah di siang Ramadan, maka itu tidak membatalkan puasanya. Kemudian makan, seorang makan, atau yang semakna dengan makan, infus. Ini masuk daripada membatalkan puasa. Kemudian minum, kemudian at-taqayyu amdan, muntah dengan sengaja. Ya, sengaja untuk muntah, ini tidak boleh juga, batal puasa. Kemudian yang dikhilafkan oleh para ulama kita itu berbekam. Berbekam ranah khilaf para ulama kita. Sebagian para ulama mengatakan berbekam itu membatalkan puasa, sebagian yang lain mengatakan tidak. Namun kalau seandainya kita lihat pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, berbekam itu membatalkan puasa. Ya. Berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi mengatakan aftara al-hajim wal mahjum. Orang yang membekam dan orang yang dibekam itu sama-sama batal puasanya. Begitu ya, Ustaz? Tapi kita katakan di sini ranah khilaf para ulama. Ranah khilaf para ulama. Nah, itu pembatal puasa. Adapun yang merusak puasa itu banyak sekali. Bahkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi mengatakan, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun min an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan ucapan zur, ucapan dusta, dan melakukan perbuatan yang dusta, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dia meninggalkan makanan dan minumannya. Tidak perlu puasa gitu. Artinya apa? Pahala puasa dia dapatkan. Ya, walaupun apa? Dari sisi rukunnya walaupun terpenuhi sah puasanya, tapi pahala puasa dia tidak dapatkan. Pahalanya, ya. Maka seseorang hendaknya menjaga dirinya dari segala yang membatalkan puasa dan segala yang merusak ibadah puasanya. Yang membatalkan puasa tadi jelas. Yang merusak ibadah ini banyak sekali. Ya, banyak sekali. Contohnya tadi Nabi katakan qaula zur. Orang berucap dusta, berbohong. Kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang dusta. Ini juga tidak boleh di bulan Ramadan. Dan segala dosa ini dapat merusak amalan puasa seseorang. Amalan puasa seseorang. Maka inti dari puasa bukan hanya sekedar meninggalkan makan dan minum. Ya, inti dari puasa apa? Bagaimana seseorang menjaga seluruh anggota badannya dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia jaga hatinya, dia jaga fisiknya agar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam itu mengkaitkan puasa itu dengan apa? Iman. Dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian apa? Memang orang yang berpuasa ini itu yang diharapkan. Dia berpuasa karena dia beriman kepada Allah. Dan dia ingin mengharapkan pahala dari Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa bukan untuk mengazab. Sebagian orang merasa tersiksa dengan bulan puasa. Kalau sudah masuk bulan puasa merasa terbebani. Ya, merasa bahwasanya syariat puasa ini telah menyiksa dirinya, menzalimi dirinya. Tidak. Allah Subhanahu wa taala menetapkan syariat bulan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, itu tujuannya itu tadi. Agar seseorang beriman dalam melakukannya dan agar dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang terkait ini Ustaz. Apa sih Ustaz maksud dari bahwa Allah Subhanahu wa taala itu membebaskan hambanya dari api neraka setiap malam Ramadan Ustaz? Baik. Ini
Nabi SAW yang mengatakan. Nabi SAW mengatakan, Inna lillahi utaqaan minan nar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang Allah bebaskan dari api neraka. Kemudian para sahabat bertanya, apakah setiap malam wahai Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, wa dzalika fi kulli lailah. Itu terjadi pada setiap malamnya. Terjadi pada setiap malamnya. Kalau seandainya kita baca penjelasan para ulama kita tentang makna ini, maka maknanya dibawa kepada makna zahir. Dalam artian apa? Memang setiap malamnya Allah Subhanahu wa taala bebaskan hamba-hambanya dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Setiap malamnya. Ya, maknanya harus dibawa kepada makna zahir. Kemudian kalau seandainya kita memahami makna ini, maka mestinya apa? Kita termotivasi untuk beribadah kepada Allah, untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rugi, Bib. Setiap malam Allah Subhanahu wa taala bebaskan orang-orang dari api neraka. Kita tidak masuk dalamnya, kan rugi kita. Itu bukan hanya satu malam saja. Bukan hanya pada malam Lailatul Qadar saja, tapi pada setiap malam di bulan Ramadan. Ada orang-orang yang Allah bebaskan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sebenarnya Nabi memberikan motivasi kepada kita. Ya. Maka kita bersungguh-sungguh agar kita termasuk daripada orang yang Allah bebaskan dari api neraka pada bulan Ramadan. Itu sangat perlu kita mencontoh Rasulullah sana. Ya. Yang Rasulullah sendiri sudah dijamin surga, namun Rasulullah selalu semangat beribadah. Semangat beribadah. Bahkan Nabi itu kalau sudah masuk bulan Ramadan sudah semangatnya luar biasa. Kedermawanannya luar biasa, baca Al-Qur'annya luar biasa. Puasanya luar biasa dan ibadah-ibadah yang lain, Masya Allah. Makanya kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi itu orang dermawan. Tapi kalau bosak masuk bulan Ramadan, kedermawanannya bertambah lagi. Ya. Wa kana ajwadun nas fi Ramadan. Wa kana ajwadan nas fi Ramadan. Nabi itu adalah orang yang paling dermawan di bulan Ramadan. Maka ini yang kita tiru. Nah, mestinya apa? Semakin Ramadan berakhir, semakin bertambah semangat beribadah. Ini semestinya. Ya kan? Awal Ramadan semangat, maka semangat ini harus dijaga. Masuk tengah Ramadan harus dijaga juga. Masuk akhir Ramadan tambah semangat lagi. Itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun memang sulit ya, Saudara. Walaupun sulit. Walaupun sulit. Karena pada umumnya kita lihat semakin ke akhir Ramadan semakin lalai kadang. Benar. Jadi untuk ibadah itu sebenarnya ada ujian. Nabi kan pernah mengatakan bahwasanya apa? Sorga itu dihiasi atau diliputi dengan al-makarih, hal-hal yang tidak disukai oleh syahwat kita. Kalau sudah masuk akhir Ramadan nanti sibuk ke pasar, buat kue ibu-ibu. Kalau bapak-bapak sibuk mikirkan pulang kampung mudik. Habis. Padahal Pak, akhir Ramadan itu adalah penentuan, babak penentuan. Apakah benar-benar orang ini diterima Ramadannya atau tidak, tergantung daripada akhirnya. Ya, maka tadi kita katakan bahwasanya apa? Bulan Ramadan itu mestinya apa? Dijaga semangat, sampai akhir daripada bulan Ramadan. Sekarang terkait orang yang berpuasa nih, Sat. Kita kan tahu bahwasanya seseorang itu boleh untuk tidak berpuasa karena ada uzur ya, sedang. Ya. Itu sakit, kemudian haid dan nifas, safar. Nah, bagaimana sih, Sat, hukum dari orang yang tidak berpuasa tanpa uzur, Sat? Apakah puasanya ini bisa diqadha nanti, Sat? Baik. Sebelum kita bahas boleh diqadha atau tidak, kita perlu jelaskan dulu. Dia meninggalkan puasa ini apa sebabnya? Kalau seandainya dia meninggalkan puasa berangkat daripada keyakinan dia mengingkari kewajiban ibadah puasa, maka dia keluar dari agama Islam. Ya. Kalau seandainya dia tidak berpuasa dikarenakan dia meyakini bahwasanya puasa itu tidak wajib, dia yakini itu, maka dia keluar dari agama Islam.
Karena ibadah puasa ini adalah ibadah yang mesti harus diketahui oleh setiap muslim sebagaimana salat. Itu satu. Kalau seandainya dia meninggalkan puasa dikarenakan malas atau menyepelekan ibadah puasa, maka dia terjerumus ke dalam dosa besar. Ya, terjerumus ke dalam dosa besar. Nah, kalau terjerumus ke dalam dosa besar, tidak sah taubatnya atau tidak diterima atau tidak ada yang bisa mengampuni, menghapus dosa itu kecuali dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tergantung taubatnya. Kalau dia bertaubat maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang meninggalkan puasa itu ada dua rincian. Kalau dia meninggalkan puasa karena dia mengingkari kewajiban puasa, maka dia murtad, keluar dari agama Islam. Kalau seandainya dia meninggalkan puasa karena dia malas, maka dia telah terjerumus ke dalam dosa besar. Ya, dia telah terjerumus ke dalam dosa besar. Ya, caranya apa? Dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang benar, taubat nasuha. Dan apakah dia wajib qadha atau tidak? Nah, di sini terjadi perbedaan di kalangan para ulama kita. Namun yang lebih kuat, para ulama kita mengatakan wajib baginya qadha dan wajib baginya memberikan makan satu orang fakir miskin setiap puasa yang dia tinggalkan. Kalau dia mampu. Ini sebagaimana yang difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Maka orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja, dia tetap wajib qadha. Bahkan bukan hanya qadha, kata para ulama kita, ditambah lagi dia memberikan makan satu orang fakir miskin untuk setiap puasa yang dia tinggalkan. Double. Kalau dia mampu. Kalau dia mampu. Terjadi lagi pertanyaan berikutnya. Bagaimana kalau dia meninggalkan puasa bertahun-tahun? Beratnya, San. Beratnya untuk qadha. Maka kalau seandainya seperti ini kasusnya, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk Ramadan berikutnya dia jalankan ibadah puasa dan dia tidak boleh lagi meninggalkan puasa Ramadan. Ya. Sini kita bisa lihat ya, San, bahwasanya agama Islam itu memberi kemudahan, San. Berikan kemudahan. Nah, berbagai problem tadi yang kita sebutkan selalu ada solusinya. Gitu. Selalu ada kemudahan yang diberikan oleh syariat. Jadi ada kaedah fikih mengatakan seperti ini. Al-amru idza dhaqa ittasa'a wa idza ittasa'a dhaqa. Al-amr, suatu perkara apabila dia sempit diperlapang oleh syariat dan apabila dia lapang dipersempit oleh syariat. Kita bawakan misalnya ke contoh seorang sahabat Nabi tadi yang berhubungan badan dengan istrinya di siang Ramadan. Dia ngadu kepada Nabi, halaktu ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, apakah engkau bisa memerdekakan budak? Tidak bisa. Dia sempit nih, diperlapang oleh syariat. Oh, berarti ada opsi lain. Apa opsi lain? Mampukah engkau berpuasa 2 bulan berturut-turut? Tidak mampu ya Rasulullah. Diberikan kelapangan lagi oleh Nabi. Mampukah engkau memberikan 60 orang miskin makan? Tidak mampu ya Rasulullah. Tidak mampu semua. Kemudian Nabi diberikan kurma, 1 keranjang kurma. Kemudian Nabi berkata kepada sahabat, mana orang yang bertanya tadi? Saya wahai Rasulullah, katanya. Kemudian kata Nabi, sedekahkanlah kurma ini. Kemudian orang tadi mengatakan apa? Kepada orang yang lebih fakir dari kami ya Rasulullah. Maka dia mengatakan, demi Allah tidak ada di Madinah ini yang lebih fakir daripada saya dan keluarga saya. Maka kata Nabi SAW, berinfaklah untuk saudaramu, dan Nabi tersenyum. Ini kan kelapangan yang diberikan syariat. Maka syariat kita itu mudah, tidak ada yang sulit. Terlebih kalau seandainya seorang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan kemudahan. Allah berikan kemudahan. Ya, maka kita yang pernah meninggalkan puasa bertahun-tahun lamanya, jangan takut untuk bertaubat. Jangan takut untuk bertaubat. Taubat kepada Allah taala. Tidak mampu qadha karena banyak puasa yang ditinggalkan, taubat dengan taubat nasuha. Kemudian setelah itu ya, melakukan amal kebaikan yang banyak setelah itu. Lakukan amal kebaikan yang banyak setelah itu. Ini ada sedikit fenomena nih, Ustaz. Fenomena di bulan Ramadan terkadang bahwa hal ini sering dijadikan dalil, Ustaz. Bahwasanya tidur orang yang berpuasa itu adalah ibadah, Ustaz. Ya. Jadi bawaannya siang itu tidur terus, Ustaz. Sampai waktu berbuka baru bangun gitu, Ustaz. Ini gimana nih, Ustaz?
tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Masya Allah. Daripada capek-capek siang hari mendingan tidur gitu Ustaz. Ya. Sebagian orang menganggap ini hadis. Iya Ustaz. Dikatakan ini hadis. Ini motivasi untuk tidur di siang Ramadan. Daripada maksiat lebih baik tidur. Kan kata orang seperti itu. Maka kita katakan hadis ini hadis yang tidak ada asalnya. Justru yang diajarkan oleh Nabi SAW senantiasa bersemangat walaupun di siang Ramadan. Kalau seandainya kita lihat sejarah Habib, Nabi dan para sahabat melakukan perang Badar itu di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Perang di bulan Ramadan. Persiapan perang di bulan Ramadan. Kemudian Nabi menaklukkan kota Mekah di bulan Ramadan. Nah itu yang diajarkan Nabi SAW, bersemangat. Ya, walaupun kalau seandainya seseorang butuh dia untuk istirahat, maka boleh dia istirahat. Dapat pahala, dapat pahala. Kalau seandainya tujuan daripada tidur dia adalah untuk bisa lebih semangat lagi beribadah. Pada malam hari ya mungkin. Pada malam harinya. Nah, tapi ini tentu tidak dihabiskan. Ya, mulai dari setelah sholat subuh tidur. Nanti bangun zuhur sholat. Waktu sholat wajib aja ya. Setelah zuhur tidur lagi, bangun asar. Nanti setelah asar jalan-jalan sore, ya nyari pembukaan. Mana waktu itu ibadah lagi? Tidak ada. Maka itu anggapan yang tidak benar. Tergantung kita lihat dari sisi mananya. Kalau kita lihat dari sisi bahwasanya kalau dia capek dia istirahat, lelah dia istirahat dia tidur dapat pahala na'am. Ya. Tapi kalau seandainya dia berkeyakinan hadis ini ya menjadikan dia tidur terus sepanjang siang dia tidur, maka tentu Ramadan yang dia jalani tentu tidak akan maksimal, padahal pahala itu banyak di bulan Ramadan ya. Terlebih seseorang berpuasa itu dia dikabulkan doanya sampai dia berbuka, kata Nabi SAW. Nah kalau seandainya dihabiskan untuk tidur, rugi kita. Rugi kita. Maka orang yang beriman itu sama saja, dia di siang Ramadan, di selain Ramadan sama saja aktivitasnya biasa. Ya. Tidak akan berkurang aktivitasnya. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi kita alaihissalam. Jadi jangan sampai nanti Ramadan dijadikan alasan untuk bermalas-malasan bekerja. Jangan sampai seperti itu. Walaupun mungkin jam kerja sudah dipotong ya Ustaz. Walaupun dipotong, dikurangi. Bukan tujuannya untuk bermain-main setelah itu, tapi tujuan untuk berbanyak ibadah. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih Ustaz. Bisakah Ustaz mungkin dengan cara target ibadah Ustaz? Membuat target ibadah selama bulan Ramadan ini bisa menjadikan kita lebih semangat untuk beribadah ke depannya Ustaz di bulan Ramadan Ustaz. Ya. Seorang perlu dia untuk membuat target. Ya. Apa yang akan dia capai di bulan Ramadan ini? Kalau seandainya dia ingin khatam Al-Quran, berapa kali dia ingin khatamkan? Ya, kalau seandainya dia ingin bersedekah, berapa banyak dia akan bersedekah? Dia perlu buat target. Nah, ini wasilah. Tapi jangan hanya sekedar buat target. Sebagian orang sibuk dia buat schedule Ramadan. Puasa pertama atau setiap harinya sekian, tapi tidak pernah dijalankan. Itu tidak ada gunanya. Maka yang terpenting apa? Seseorang dia komit dari sehari ini, dari hari ini dia komit, dari saat ini dia komit bahwasanya dia akan semangat beribadah di bulan Ramadan. Dia akan buka segala pintu kebaikan yang Allah sediakan. Dia akan raih ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan dia di ujungnya nanti dia meraih daripada gelar takwa yang Allah sediakan bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi jangan sampai nanti kita jadi orang yang rugi. Ramadan pergi kita tidak dapatkan ampunan. Dan itu yang didoakan oleh Nabi, didoakan oleh Jibril, diaminkan oleh Nabi alaihissalam. Jibril mengatakan raghima anfu rajulin, celaka seseorang. Kemudian Nabi mengatakan amin. Para sahabat bertanya, apa yang kau aminkan wahai Rasulullah? Jibril tadi berkata, ya, raghima anfu rajulin man dakhala alaihi Ramadan thumma salakha falam yughfar lahu. Siapa yang masuk padanya bulan Ramadan
kemudian Ramadan pergi dan dia tidak diampuni dosanya, maka celaka kata Jibril dan diamankan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka buat schedule, jalankan. Buat schedule, jalankan. Ya, targetkan bahwasanya kita bisa khatam Al-Quran sekian banyak, bisa salat tarawih tidak bolong bersama imam, ya. Kemudian memberikan orang pembukaan puasa. Nah, kemudian kalau seandainya ada sedekah bersedekah, maka semua pintu kebaikan Allah sediakan di bulan Ramadan, maka ambil itu. Kemudian perbanyak zikir. Nah, perbanyak zikir. Zikir ini kan kelihatannya gampang ya. Tapi kalau seandainya tidak dibiasakan, dia berat juga lidah kita. Padahal kalau seandainya waktu luang kita istighfar, astagfirullah. Sudah berapa banyak istighfar yang kita baca? Alhamdulillah, sudah banyak. Tapi itulah, kadang-kadang kita kita lalai. Kita tidak terbiasa untuk berzikir sehingga waktu yang Allah berikan terbuang sia-sia. Itulah, Bib. Masya Allah. Berusaha ngobrol santai bareng Ustadz dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini sangat banyak ilmu yang bisa kita dapatkan dari pembicaraan kita pada malam hari ini bersama guru kita Ustadz Rasyid Al-Jindi Al-Siyafillah Ta'ala. Mudah-mudahan tema di awal Ramadan kita kali ini bisa memotivasi kita untuk semangat beribadah ke depannya selama bulan Ramadan dan menggapai takwa di akhir Ramadan. Insya Allah di episode-episode selanjutnya kita akan masih tetap bahas Ramadan. Dan bagaimana episode selanjutnya, pemirsa Ngobrol Santai bareng Ustadz dimanapun berada harus selalu nih nonton di Surau TV program Ngobrol Santai bareng Ustadz. Dan pemirsa rahmatullah SWT, kita ucapkan jazakumullah khairan Ustadz atas kesempatan kali ini Ustadz. Dan mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi Ustadz tentunya Ustadz. Baik, marilah kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.